harapan bagi dunia, damai dan cinta atas manusia. Ketika Yesus Kristus lahir, datang bintang-bintang bersinar terang, fajar mereka gantikan malam. Ketika Yesus Kristus lahir, fajar mereka gantikan malam. Ketika Yesus Kristus lahir, ketika Yesus Kristus lahir. Shalom. Sekali lagi shalom. Mari jemaat GKN SO yang diberkati, yang dikasihi Tuhan. Waktunya mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang memuji dan menyembah Tuhan. Kita ambil saat teduh. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini. Di Natal yang kedua ini kami bersuka cita, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang luar biasa bagi setiap kami. Waktu ini kami mau beribadah, Tuhan kuduskan dan berkati kami. Sucikan dan layakkan kami sehingga kami boleh layak untuk datang memuji dan menyembah Tuhan. Dan biarlah Tuhan setiap apa yang kami lakukan di dalam ibadah ini berkenan kepadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mulia sembah Raja mulia. Bagi Yesus segala puji hormat dan kuasa. Oh
sembah Raja mulia. Mulia, mari kita sembah Dia. Sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji hormat dan kuasa.
Ibadah kita pagi ini didasari dengan pembacaan kitab Mazmur 100 ayat 1 dan 2 yang berbunyi demikian. Mazmur untuk kurban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Demikianlah pembacaan Mazmur 100. Mari kita berdoa. Bapa, terpujilah Engkau yang telah mengaruniakan Putra Bapa Yesus Kristus untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Pagi ini kami bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk berbakti dan beribadah kepada Tuhan. Sambil mengingat kembali akan kasih Bapa yang telah mengaruniakan Putra Bapa Yesus Kristus yang menjadi Juru Selamat kami. Kami bersyukur karena Engkau memberikan kepada kami kesempatan, kekuatan, kesehatan yang baik buat beribadah bersama-sama pagi ini. Kami juga bersyukur Engkau mempersiapkan puji-pujian, musik yang Tuhan sediakan untuk memuji, mengagungkan nama Tuhan. Kami mau persembahkan sepenuhnya ibadah ini dari awal hingga akhir. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan ibadah pagi ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah. Kita mau siapkan hati kita mau nyanyi glory bagi Dia. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan bahwa Yesus Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari
datang bawa pujian bersamamu memuji Tuhan. Mari kita satukan suara kita. Kita nyanyikan sorak kemenangan. Glory. Mari dengan sorak-sorak. Mari kita mau persiapkan persembahan kita pada yang bertugas. Sambil persembahan diberikan, mari kita angkat pujian ini. Selamat datang Yesus Tuhan. Selamat datang Yesus
gembala, bangunlah gembala, lihat yang besar, terima berita surga dan bergema. Sungguh malam ini Tuhan Yesus datanglah, jadikan anak-anak dalam peluknya. Salam, 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 salam. Mari kita mau berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini kami sudah memberikan persembahan kami. Tuhan kuduskan dan berkati persembahan ini menjadi berkat, menjadi alat, menjadi sarana-Mu Tuhan di dalam pelayanan dan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada setiap kami hamba-hamba-Mu di tempat ini. Dan biarlah lewat pengurus, lewat setiap mereka yang mengelola persembahan ini dipakai untuk pelayanan dan pekerjaan di tempat ini. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan, berapapun jumlah yang mereka berikan, biar senantiasa mereka melimpahkan persembahan mereka dengan ucapan syukur kepada Tuhan atas setiap berkat rahmat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami dari waktu ke waktu. Kami bersyukur untuk persembahan ini dan kami berterima kasih kepadamu Tuhan atas pemeliharaan dan pertolongan Tuhan di sepanjang waktu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus sumber berkat itu kami berdoa. Haleluya, amin. Mari waktunya Bapak Ibu Saudara kita siapkan hati kita dengarkan firman Tuhan yang akan meneguhkan dan menguatkan setiap kita, bahkan memberikan pengharapan di dalam kehidupan kita dari waktu ke waktu, dengan tetap berpegang kepada janji Tuhan bahwa Engkaulah Yesus Juru Selamatku, dalam janji-Mu ada kemenangan, dan selamanya akan kunyatakan bahwa besar setia-Mu di dalam hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau Juru Selamatku. Yesus, Engkau Juru Selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Sekali lagi, walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman. Mari kita merenungkan bait demi bait di pujian ini, biar itu menjadi doa dan harapan kita kepada Tuhan di dalam menjalani kehidupan ini. Kita yakini bahwa tidak ada pernah sedetik pun, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia
harus berjalan dalam lembah pandemi, Engkau Tuhan beserta kami. Engkau selalu memberikan kepada kami pemeliharaan yang cukup. Engkau juga melindungi kami dari semua bahaya. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur bahwa di hari Natal yang kedua ini kami dapat berkumpul bersama kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, ini hamba-Mu, pakailah untuk menyampaikan isi hati-Mu, supaya jangan keluar dari pikiran hamba-Mu sendiri, tapi biarlah apa yang menjadi kehendak-Mu boleh disampaikan. Kami berdoa supaya Roh Kudus menerangi hati kami semua, memberi penjelasan tentang firman-Mu. Kami berdoa, singkapkanlah kebenaran-Mu kepada kami, karena kami tahu bahwa tanpa pertolongan Roh Kudus, kami tidak dapat mengerti kehendak-Mu. Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Kita akan bersama-sama akan meninggalkan tahun 2021 dan kita akan memasuki tahun 2022 yang kita belum tahu bagaimana. Ya, berharap saja di tahun 2022 sudah tidak ada lagi COVID. Semoga. Tetapi ada satu kebenaran, yaitu di dalam Amsal 23 ayat 18. Kita boleh bersemangat untuk memasuki tahun yang baru karena ada janji di sini. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Walaupun pandemi sudah 2 tahun masih ada, walaupun ada berita tentang varian-varian baru, tapi dengarkanlah kabar baik dari Tuhan. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Mari kita melihat dari firman Tuhan ini. Mengapa masa depan itu sungguh ada? Karena ada janji. Di dalam Yeremia 29 ayat 11, saya ajak semua kita bangkit berdiri membaca ayat ini, karena ayat ini sangat bagus sekali kita baca bersama supaya benar-benar menjadi masuk dalam hati dan pikiran kita. Yeremia 29 ayat 11. Sudah? Mari kita baca bersama. 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Silakan duduk. Kita terima janji ini, kebenaran ini dengan iman. Kita percaya bahwa kalau Tuhan berfirman demikian, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun situasi kita, tidak akan membatasi kuasa Tuhan untuk menyatakan janjinya itu terjadi. Bagaimana sekarang supaya kita dapat hidup di dalam janji Tuhan? Tentunya ada yang perlu kita lakukan, dan kita akan belajar pada pagi ini. Kita mau belajar dari Rasul Paulus. Bagaimana Paulus dikatakan dia telah menyelesaikan garis akhir, garis finish dengan baik. Kita mau belajar seperti Paulus. Saya akan bacakan dalam Filipi 3 ayat 13 sampai 15. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Ini yang akan kita teladani. Ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus.
Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Di sini ada 3 hal yang saya mau sampaikan. Pertama itu lupakan. Kedua, fokus, optimal. Dan ketiga, punya rencana dan aktif. Mari kita melihat pertama tentang lupakan. Kenapa harus lupakan? Ya, firman Tuhan katakan ada hal yang perlu dilupakan, tapi ada juga yang tidak boleh kita lupakan. Kita tidak boleh melupakan kebaikan Tuhan. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Kita tidak boleh melupakan firman Tuhan. Jangan lupa memperkatakan Taurat itu, renungkan siang malam dan lakukan. Itu tidak boleh lupa. Tetapi ada yang perlu dilupakan, seperti yang tadi dikatakan Paulus, aku melupakan apa yang di belakangku. Apa yang harus dilupakan? Yang di belakang itu apa? Melupakan yang di belakang itu ada di dalam Ibrani 12 ayat 1-2 itu dikatakan begini. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi yang harus dilupakan itu adalah hal-hal mungkin pikiran atau yang membebani secara emosi, secara ya hal-hal masa lalu yang membuat kita merintangi kita untuk maju. Hal-hal masa lalu yang membuat kita tidak bisa move on, ya. Jadi kalau mungkin lagi galaunya terus aja, tahun depan ya masih galau. Itu kita harus memeriksa hal apa saja yang membuat kita terhambat untuk maju. Kita harus melupakan mungkin suatu hal yang menyakitkan hati. Lalu orang tenggelam dengan sakit hati dan terus merenungkan sakit hatinya dan tidak bisa bekerja dengan optimal. Kita melihat contoh dari Yusuf. Bagaimana Yusuf diperlakukan dengan sangat-sangat kejam oleh saudara-saudaranya sendiri. Tapi Yusuf tidak tenggelam dengan mengingat-ingat terus kejahatan-kejahatan saudara-saudaranya. Karena kalau dia tenggelam dalam memori yang tidak enak itu, pasti dia tidak bisa bekerja secara optimal di rumah Potifar. Tetapi dikatakan bahwa dimanapun Yusuf berada, di rumah Potifar, di penjara, dia selalu bisa bekerja secara optimal dengan seluruh kepandaiannya, dengan semua hikmatnya, karena dia tidak mengingat-ingat masa lalunya. Kemudian terbukti ketika bertemu dengan saudara-saudaranya dan ketika Yakub ayah mereka sudah meninggal, saudara-saudaranya takut sekali kalau Yusuf yang waktu itu menjadi orang yang sangat berkuasa, kedua setelah Firaun, mereka takut kalau Yusuf akan membalas dendamnya. Tapi Yusuf berkata apa? Kamu memang mereka-rekakan yang jahat, tapi Allah telah memakai itu untuk memelihara bangsa ini, untuk mendatangkan kebaikan. Itu juga kita bisa lihat di dalam Roma 8 ayat 28. Jadi kalau kita memahami cara kerja Allah, apapun yang kita alami, sepahit apapun, Tuhan masih bisa mereka-reka yang pahit itu untuk menjadi jalan kesuksesan bagi kita. Amin. Jangan tenggelam dengan kegagalan, jangan tenggelam dengan sakit hati. Lebih baik dilupakan. Kalau bahasa yang umum, diikhlaskan, ya. Jadi tidak lagi dipertahankan. Lepaskan pengampunan, lepaskan ikhlas itu, jadi ya sudah, saya akan melangkah maju, tidak akan tenggelam di situ terus. Jadi pertama, lupakan semua hal yang membuat kita tertahan atau kita terhambat untuk maju di dalam Tuhan, terhambat untuk lebih bertumbuh di dalam karakter Kristus, terhambat untuk bekerja lebih baik, terhambat untuk belajar mencapai nilai yang lebih baik.
semua yang menghambat itu lupakan, singkirkan. Yang kedua, kalau kita sudah melupakan, dikatakan tadi ayat 13, saya akan ulangi sana. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Itu tadi sudah dibahas. Yang kedua, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Mengarahkan diri artinya fokus kepada apa yang di hadapan. Kalau pengertiannya bagi kita semua, apa yang di depan saudara? Sekolah, studi, pekerjaan, bisnis, apapun itu ya, memelihara, merawat anak, merawat orang tua, atau apapun yang dilakukan, yang diberikan Tuhan, yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Saya percaya bahwa semua pekerjaan kita itu bukan ya asal-asalan, tapi itu adalah yang dipercayakan Tuhan untuk kita. Karena firman-Nya mengatakan ada pekerjaan baik yang disediakan Allah supaya kita melakukannya. Kalau kita sudah tahu pekerjaan kita sudah tahu apa yang panggilan hidup kita. Ini saya bicara juga ada panggilan hidup, ada juga mungkin menurut talenta kita, menurut apa yang dipercayakan Tuhan selama ini menjadi kemampuan kita. Sekarang kita harus fokus kepada pekerjaan atau pelayanan apapun yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Bukan saja hanya fokus, tetapi mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan. Jadi fokus dan aktif. Fokus, kalau tadi lupakan semua yang mengganjal, semua yang bikin tidak bisa maju. Mungkin ada hubungan yang perlu berdamai kembali, ya cepat berdamai kembali supaya bisa lebih maju. Lalu fokus dan berlari-lari, aktif kepada tujuan. Sekarang pertanyaannya, apakah Bapak Ibu Saudara sudah membuat rencana tujuan untuk tahun depan? Rencananya jangan cuma mengurangi berat badan ya, mbak-mbak, saya juga. Tapi rancangan apa untuk supaya bisa lebih bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Bikin rencana, bikin tujuan supaya bisa lebih mengenal Tuhan, supaya bisa lebih menjadi lebih banyak bersaksi pada orang lain. Kita lakukan pekerjaan kita dengan fokus dan dengan aktif berlari-lari kepada tujuan, harus punya tujuan. Arahkan semua usaha dan daya kita untuk mencapai tujuan itu. Kita bisa belajar dari banyak orang-orang yang sudah berhasil bagaimana cara mencapai tujuan. Saya pernah membaca sebuah tulisan dari seorang pakar tentang bagaimana mencapai tujuan. Katanya begini, kalau saudara punya keinginan, saya mau begini, tapi hanya mau ini, tidak ditulis, itu namanya angan-angan. Dan biasanya angan-angan itu tidak terjadi, tidak terlaksana. Saya mau lebih rajin olahraga, tapi tidak ditulis, nanti enggak jadi. Saya mau lebih rajin belajar gitar, enggak ditulis, biasanya enggak jadi. Jadi nomor satu rahasia keberhasilan untuk mencapai tujuan katanya yaitu menulis mau apa, tujuannya apa. Tapi juga tiap hari itu harus ada rencana tiap hari apa yang dilakukan supaya bisa mencapai hal itu. Itu kata orang pintar, dan saya juga belajar seperti itu. Kadang-kadang jujur kadang-kadang gagal. Saya udah nulis do list ya, saya 1, 2, 3, ya kok ada 7 yang mau saya lakukan cuma 2.
Lalu saya belajar bahwa saya harus lebih realistis. Jadi saya mengukur kekuatan saya dan saya menulis ulang. Oh, tujuan saya yang penting yang tiap hari harus, tidak bisa tidak, itu ditulis di atas. Lalu apa yang saya mau lakukan saya tulis di situ. Itu untuk membantu saya untuk fokus dan membantu saya untuk bisa berlari. Karena kalau enggak kadang-kadang ngapain ya? Udahlah, enggak ngapa-ngapain, tidur aja, nonton TikTok, nonton YouTube, medsosan ya. Tidak salah dengan itu, tapi itu bisa menghabiskan waktu berjam-jam dan kita tidak sadar bahwa banyak hal yang harusnya menjadi tanggung jawab kita terabaikan. Hati-hati dengan medsos. Jadi kita akan meniru Paulus, kita melupakan yang di belakang, kita mengarahkan diri kepada apa yang di depan dan berlari-lari pada tujuan. Harus punya tujuan dan harus punya rencana mencapai tujuan. Orang yang punya tujuan dan punya rencana setiap hari bagaimana tujuannya tercapai, biasanya akan sukses. Yang ketiga, kalau tadi dikatakan sudah fokus, yang ketiga adalah punya rencana dan aktif. Maaf tadi saya salah. Pertama lupakan, kedua fokus optimal, ketiga punya rencana dan dilakukan dengan aktif. Harus punya visi. Visi gereja ini ya, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama dan melayani. Ya. Pastikan bahwa kita, karena kita berada di gereja ini, saya menghimbau supaya setiap orang pastikan dirinya sudah memasukkan ini dalam rencananya. Bagaimana setiap hari bisa mengasihi Tuhan, bisa mengasihi sesama, dan bisa melayani. Melayani itu luas ya. Melayani itu tidak selalu berdiri di sini, tapi dengan siapa kita bertemu tiap hari, kita juga bisa melayani, kita saling melayani. Pelayanan saya digerakkan Tuhan menulis ayat yang Tuhan kasih ke saya buat tulisan dan saya kirim. Ya, itu pelayanan saya, dan kemudian ada beberapa orang-orang yang mengirim WA ke saya bilang, wah ayatnya memberkati sekali, saya bagikan ke teman-teman saya, mereka juga diberkati. Terima kasih. Itu saya bilang, saya ini gosen, tahu ya gosennya, tukang anter. Saya ini cuma gosennya Tuhan, jadi kalau Tuhan suruh saya, kirim ini, ya saya kirim. Kadang-kadang saya kirim tidak selalu satu ayat untuk semua orang. Kadang-kadang 3, kadang-kadang 5, karena buat ini ayatnya ini, buat ini ayatnya ini. Ya sudah, terserah yang kirim ya. Saya mau jadi hambanya, jadi tukang, ya sederhana, tukang kirim saja. Tapi saya senang dengan pekerjaan itu yang dipercayakan Tuhan. Jadi punya visi, ada satu visi yang berlaku untuk semua orang percaya harus memenuhi hal ini, yaitu di dalam Roma 8 ayat 29, coba saya minta ditampilkan. Roma 8 ayat 29 ini visi untuk semua orang, semua kita. Allah telah menetapkan, telah menentukan, jadi itu merupakan bagian dari yang tadi kita baca di dalam Yeremia, bahwa Tuhan punya rancangan untuk kita semua. Dan rancangan itu di sini, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi kerinduan Bapa di surga untuk kita semua, supaya kita meniru, kita bertumbuh, menyerupai atau kita meneladani, bertumbuh dalam karakter Kristus. Kristus adalah teladan yang diberikan. Kita hidup selalu untuk
melihat bagaimana Kristus hidup. Jadi kalau kita memiliki masalah atau sesuatu yang perlu kita, keputusan-keputusan yang perlu kita datang kepada Tuhan Yesus. Tapi terutama kita bertumbuh di dalam karakter. Dan saudara, pengalaman saya bertumbuh dalam karakter Kristus kadang-kadang harus melalui padang gurun, kadang-kadang harus melalui hal-hal yang sangat sakit, tetapi ujungnya mendatangkan, ujungnya itu indah, mendatangkan damai, sejahtera, sukacita. Ketika saya belajar bergantung kepada Tuhan, pasti untuk tiap-tiap orang diberikan contoh yang berbeda. Tapi saya pernah mengalami, saya merasa saya difitnah karena disebarkan kabar yang tidak benar, dan saya tidak sanggup untuk untuk menjelaskan itu. Bahkan ada saya hanya berdoa dan menangis depan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, bagaimana kok bisa seperti ini? Dan seperti Tuhan bicara pada saya, kamu mau bela diri atau aku yang bela kamu? Saya bilang, Tuhan saja yang bela. Dan ternyata prosesnya lama sekali. Mungkin saya terlalu sombong sehingga perlu 2 tahun untuk saya benar-benar mengalami itu, dan Tuhan memang akhirnya Tuhan memunculkan kebenaran itu. Orang yang membuat hoax itu akhirnya juga datang dan berdamai dan mengatakan bahwa memang dia yang mengatakan itu. Saya juga tidak pernah berpikir akan terjadi seperti itu. Tapi itu sungguh satu pengalaman yang memang menyakitkan, tapi saya melihat bagaimana Tuhan itu baik, satu. Kedua, bagaimana Tuhan membela kita. Ketiga, bahwa saya belajar memaafkan, mengampuni, mengikhlaskan, dan tidak menganggap saya ini orang yang penting sehingga saya harus membela diri saya. Ada beberapa teman yang tanya, saya dengar kamu katanya begini. Yang benar gimana sih? Saya bilang, terserah kamu menilai saya bagaimana. Loh, kamu harus ngomong. Saya bilang, enggak, kamu aja. Kok kayaknya enggak? Ya terserah kamu. Karena saya sudah bilang sama Tuhan, biar Tuhan yang bela. Itu salah satu contoh, dan saya percaya setiap kita punya masa-masa pendidikan untuk karakter yang paling perlu. Ada yang perlu karakter mengampuni, ada yang perlu karakter rendah hati, ada yang perlu karakter seperti Yesus, sabar. Nah, itu latihan-latihan untuk sabar, rendah hati, mengampuni, itu terus terang itu kurikulum yang tidak mudah. Tetapi bisa. Jadi kita mempunyai sekolah kehidupan di mana kita akan menuju pada tujuan kita, yaitu Tuhan ingin kita supaya karakter seperti Yesus. Dan supaya kita bisa melakukan pekerjaan kita dengan baik. Efesus 4 ayat 15, saya minta ditampilkan. Efesus 4 ayat 15 menjadi contoh untuk kita bagaimana supaya kita dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Dan ketika kita melakukan itu semua, apapun juga yang kita perbuatlah dengan segenap hati kita seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu Kolose 3 ayat 23 katakan. Jadi dalam bekerja sehari-hari, lakukan yang maksimal, yang optimal, yang semaksimal kita bisa. Kita lakukan. Melayani orang seperti melayani Tuhan, itu artinya kita melakukan dengan baik, dengan semampu kita. Ya. Dengan demikian kita akan mencapai tujuan kita. Kalau kita memiliki 3 hal ini di dalam memasuki tahun yang baru, jangan lupa tetapkan tujuan saudara, jangan lupa membuat rencana
bulanan atau mingguan atau harian, supaya sedikit demi sedikit kita berjalan menuju mencapai tujuan itu. Buatlah tujuan untuk hal rohani, hal jasmani, ya, untuk Tuhan, pertumbuhan dengan Tuhan, pertumbuhan dengan bersahabat dengan semua orang, seperti kemarin pesannya, dan pertumbuhan dalam pelayanan. Pastikan kita lakukan ini, supaya tahun depan kita ketika minggu terakhir tahun depan kita tidak sama seperti sekarang. Kita menjadi lebih baik lagi dan kita meningkat menjadi semakin serupa Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengenal Engkau di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus, Engkaulah Raja di hati kami. Engkau yang memerintah hati dan pikiran kami. Kami tundukkan kepadamu Tuhan, supaya firman-Mu saja yang beracara, yang menguasai seluruh hidup kami. Kami berdoa Tuhan, kiranya singkirkan semua pikiran-pikiran yang menuruti kedagingan kami. Gantikanlah dengan pikiran Kristus. Kami berdoa Tuhan, supaya Roh Kudus menolong kami untuk fokus kepada kehendak Tuhan. Tuhan, berikanlah kepada kami semua masing-masing menyadari apa yang Tuhan sediakan di hadapan kami untuk kami lakukan, untuk kami kerjakan, supaya kami dapat mengerjakannya dengan sebaik-baiknya, dengan sekuat kemampuan kami, bagi kemuliaan-Mu saja. Tuhan, kami berdoa, kiranya Tuhan, Engkau memberikan kepada kami masing-masing tujuan Tuhan yang khusus, yang pribadi, dan juga tujuan Tuhan secara umum, supaya kami dapat bertumbuh mencapai tujuan itu. Kami berdoa Roh Kudus memberi kami hikmat untuk kami mengatur hidup kami, mengatur hari-hari kami, supaya kami dapat memiliki hati yang bijaksana untuk dapat benar-benar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami. Kami mau bersyukur untuk sepanjang tahun ini, semua yang telah kami alami. Kami mengalami pandemi, kami mengalami banyak kendala di dalam persekutuan, di dalam ibadah, di dalam bermacam-macam hal, oleh karena ada social distancing dan juga berbagai macam hal yang membatasi kami. Tapi kami bersyukur Tuhan, Engkau tidak terbatas, sehingga walaupun dengan segala keterbatasan itu, Roh Kudus Tuhan mengatasi segalanya, dapat menjangkau kami, dan kami tetap terpelihara di dalam kasih-Mu. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan Engkau menolong kami untuk terus bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan hari-hari kami ke depan, kami menyerahkan tahun depan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Bapak Ibu Saudara diberkati dengan firman Tuhan ini, amin. Kita yakin sesuai dengan tema bahwa masa depanmu sungguh ada, amin. Ibrani 13 ayat 8 berkata bahwa Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ini masa depan kita, Tuhan ada di setiap masa dan musim, masa lalu, masa kini dan yang akan datang, amin. Mari kita mau dengarkan pengumuman. Silakan Mbak Yuli. Shalom saudara-saudara dalam Tuhan.
Saya singkat saja mau memberikan beberapa pengumuman. Puji Tuhan, tanggal 19 acara perayaan Natal sudah kita lewati. Semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Ini semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Dan ibadah tanggal 25 juga berjalan dengan baik dan lancar. Dan puji Tuhan, kemarin itu Bapak Lurah sidak ya, jadi kemarin itu yang jaga, yang biasanya maksimal paling 10, kemarin itu hampir 30 orang yang berjaga-jaga di depan. Puji Tuhan semuanya sudah berlangsung dengan baik. Dan untuk selanjutnya ibadah tahun baru ditiadakan karena kemarin saya dapat undangan dari kecamatan. Kalau saat ini namanya bukan kecamatan lagi tapi Kapenewon. Jadi dapat instruksi kemarin Zoom meeting dengan Pak Bupati dan Pak Kuramil, Kapolres. Jadi intinya bahwa tahun baru ini ditiadakan untuk mengurangi kerumunan. Jika nekat ya bisa dibubarkan. Jadi kayak kemarin bisa sidak mendadak seperti itu. Jadi untuk tahun ini kita tidak mengadakan ibadah akhir tahun, tetapi minggu depan kita langsung ibadah awal tahun dan sekalian kita mengadakan perjamuan kudus. Demikian saudara-saudara, kami harap menjadikan maklum karena kita mau menjadi sebagai taat pada pemerintah, sebagai warga negara yang taat dengan pemerintah. Demikian sedikit pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Baik, demikian pengumuman untuk minggu ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Pada hambanya untuk membawa kita dalam doa berkat. Puji Tuhan, ibadah pagi ini bisa berakhir dengan baik. Mari kita bersama-sama mohon berkat dari Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa Surgawi yang telah mengaruniakan Putra Bapa Yesus Kristus, yang menyertai kami senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kami juga bersyukur karena kami sudah bisa merayakan kelahiran Tuhan bersama-sama. Semua dapat berjalan dengan baik. Kami bersyukur juga Engkau telah mempersiapkan panitia Natal, Tahun Baru. Semuanya ini dapat berjalan dengan baik oleh karena tangan Tuhan yang menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, kami sebentar akan berpisah satu dengan yang lain, melanjutkan segala kegiatan dan aktivitas masing-masing. Kami mohon berkat-Mu agar sepanjang minggu ini kami boleh diberkati, boleh menerima kasih karunia anugerah yang besar dari Tuhan. Dan biarlah Tuhan terus menyertai kami semua. Saudara, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia, anugerah, dan damai sejahtera akan menyertai saudara. Tuhan yang memberkati rumah tangga saudara. Tuhan yang memberkati pekerjaan saudara. Tuhan yang memberkati pelayanan saudara. Bahkan seluruh aktivitas saudara. Tuhan yang menyertai dan memberkati saudara. Terimalah berkat Tuhan ini dan pulanglah dengan damai. Kasih karunia,
dari Bapa Surgawi di dalam Yesus Kristus akan menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat hari Minggu, selamat menikmati tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. bagi Allah.